Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang stepping stone. Sebelumnya perkenalkan, saya Yuyun Masrofatul Lailiyah, NIM 9323000918. Saya mahasiswi Tadris Matematika kelas A semester 5 IAIN Kediri. Video kali ini dibuat sebagai tugas akhir mata kuliah program linier dengan dosen pengampu Ibu Narsa Cynthia Resti MSI. Berikut ini penjelasannya. Apa sih metode stepping stone itu? Metode stepping stone adalah metode transportasi yang mengibaratkan seperti meloncat pada batu di atas air. Metode stepping stone merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan cara coba-coba. Langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama, membentuk tabel awal transportasi yang visible menggunakan metode pojok kiri atas, pojok kanan bawah atau biasa disebut dengan NWC. Yang kedua, menentukan tabel optimum dengan menggunakan batu loncatan atau stepping stone. Sedangkan yang ketiga, jika sudah optimum maka didapatkan solusi yang visible. Ini dia gambar dengan yang pertama adalah menentukan alokasi menggunakan metode NWC. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, untuk mendapatkan nilai pada gambar berikut ini, maka yang pertama dilihat adalah kolom XA. Di sini berarti ada 150 dan 120. Maka yang dipilih adalah 120. Ini. Nah, berarti kalau di sini sudah 120, maka di sini tinggal 130. Dan di sini sudah kosong, di sini sudah kosong karena sudah 120. Kemudian kita mengisi kolom yang YA. Di kolom sini berarti ada sini 30 dan sini 80. Maka yang diisi adalah angka 30. Berarti setelah itu sini berarti sudah 0 karena jika dijumlahkan sudah 150. Kemudian sini tinggal 50. Untuk YB berarti 50. Karena sini 50, sini 70, yang diambil yang sini 50. Kalau sini sudah 50 maka sini tinggal 20. Yang di sini sudah kosong berarti kita ke ZB. 20 sama 80. Yang dimasukkan adalah angka 20. Selanjutnya sini sudah habis, berarti tinggal daerah sini, sel sini, yaitu ZC. Sini 60, sini tadi sudah diambil 20, maka tinggal 60. Kemudian dari metode NWC ini kita peroleh hasil dari X ke A 120 kali 8 sama dengan 960, dari Z ke A 30 kali 15 sama dengan 450, dari Z ke B sama dengan 50 kali 10 sama dengan 500, dari Z ke B 20 kali 9 sama dengan 180, dari Z ke C 60 kali 10 sama dengan 600, sehingga total biayanya adalah 960 ditambah 450 ditambah 500 ditambah 180 ditambah 600, hasilnya adalah 2690. Jadi dengan menggunakan metode NWC didapatkan hasil sebesar 2690. Nah, dari metode NWC ini nanti kolom-kolom ini, yang angka yang terisi ini kita menentukan lagi alokasinya menggunakan metode stepping stone seperti pada gambar berikut ini. Menentukan alokasi menggunakan metode stepping stone. Nah, ini adalah kolom tadi yang kita cari menggunakan NWC. Dari sel kosong kita dapat memulai loncatan pada sel yang sudah terisi dengan searah atau berlawanan arah jarum jam, dan arah lompatan harus horizontal dan vertikal. Jadi nanti kita meloncat dari sel kosong ini, kita meloncat ke yang ada isinya. Misalkan yang kosong ini adalah air dan yang ada angkanya ini adalah
berupa batu. Jadi kita melompat ke yang ada batunya. Dengan ketentuan lompatannya harus horizontal dan vertikal. Jadi tidak boleh serong. Nah, dari gambar ini sel yang kosong adalah ada XB, XC, YC, dan ZA. Kita mulai dari XB. Di sini XB akan meloncat ke yang ada batunya atau yang ada angkanya, maka jalurnya adalah ke XA. Karena apa? Kalau ke XC dia terjun ke airnya. Ke sini bisa, ke sini bisa. Kita coba jalurnya yaitu XA, kemudian YA, kemudian YB, kembali lagi ke XB. Nah, hasilnya adalah ini transportasinya yang kita hitung. Di sini di awal dimulai dengan yang positif, setelah itu negatif, positif, negatif. Jadi urutannya positif, negatif, dan seterusnya. Di sini berarti awali dari 5. 5 dikurangi 8 ditambah 15 dikurangi 10, hasilnya yaitu 2. Setelah itu di XC. Nah, XC jalur yang dilalui adalah ke XA. Kalau dia nanti ke sini, otomatis dia terjun ke airnya. Kalau ke sini bisa, kemudian ke sini bisa, sini bisa, sini bisa, sini bisa. Nah, kita ambil yang ini. Ke XA, kemudian jalur ke YA, kemudian ke YB, ke ZB, ke ZC, dan kembali lagi ke XC. Nah, ketentuannya sama, yaitu positif, negatif, positif, negatif. Di sini ada 6 dikurangi 8 ditambah 15 dikurangi 10 ditambah 9 dikurangi 10 sama dengan 2. Selanjutnya di titik YC. Titik YC ini berarti kita ke yang ada batunya. Jalur dari YC adalah YB, setelah itu ZB, ZC, dan kembali lagi ke YC. Nah, hasilnya yaitu YC 12 dikurangi 10 ditambah 9 dikurangi 10 sama dengan 1. Selanjutnya di titik ZA. ZA di sini kita ambil jalurnya ke ZB, kemudian ke YB, kemudian ke YA, dan kembali lagi ke ZA. Dengan hasilnya yaitu 3 dikurangi 9 ditambah 10 dikurangi 15 sama dengan negatif 11. Nah, dari hasil-hasil ini 2, 2, 1, dan negatif 11. Nah, terdapat nilai negatif di antara hasil berikut, yaitu negatif 11, yaitu pada pengiriman dari Z ke A. Jadi di sebelah sini Z ke A. Nah, nih, setelah dipilih perhitungan biaya yang menghasilkan angka negatif terbesar, yaitu tadi, pilih sel dengan unit terkecil pada lompatan yang bernilai negatif, di mana dalam hal ini adalah 20. Nah, kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Nah, dari sini adalah ini, yang kita pilih tadi negatif 11. Kemudian kita lihat jalurnya dari negatif 11 ini, yaitu di ZA ini, jalurnya adalah ZB, YB, YA, dan kembali lagi ke ZA. Nah, dari sini ini adalah negatif, positif, negatif. Yang diambil adalah angka negatifnya. Negatifnya berarti sini 20, sini 30. Yang diambil adalah yang 20 karena negatif dengan angka terkecil yang kita ambil. Jadi, nanti positif 0 ditambah 20, 20. 20 kurangi 20, 0. 50 tambah 20, 70. 30 kurangi 20 adalah 10. Nah, berarti kita ke slide selanjutnya. Ini ya, kita ambil 20 ya, terus tambahkan unit terkecil tersebut ke lompatan yang bernilai positif dan kurangkan ke lompatan yang bernilai negatif sehingga didapatkan hasil berikut ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, setelah kita dapat hasil seperti ini, kita lanjutkan
Seperti pada slide-slide sebelumnya, kita mengisi sel-sel kosongnya ini. Di sini ada sel XB, XC, YC, kemudian dan ZB. Kita mulai dari XB. XB di sini kita ambil rute ke XA karena ke sini nanti dia tidak bisa ya. Nah, kemudian setelah itu ke YA, ke YB, kembali lagi ke XB dengan nilainya yaitu 5 dikurangi 8 ditambah 15 dikurangi 10 sama dengan 2. Setelah itu sel kosong berikutnya yaitu XC. Kita ambil jalur XA, kemudian ZA, kemudian ZC, kembali lagi ke XC. Dapat hasil 6 dikurangi 8 ditambah 3 dikurangi 10 sama dengan negatif 9. Setelah itu kita isi sel kosong di YC. YC kita ambil jalur yaitu di YA ke ZA ke ZC, kembali lagi ke YC dengan hasilnya yaitu 12 dikurangi 15 ditambah 3 dikurangi 10 sama dengan negatif 10. Kemudian di titik ZB, di sini ambil jalurnya yaitu di YB ke YA, kemudian ke ZA, kembali lagi ke ZB dengan hasil 9 dikurangi 10 ditambah 15 dikurangi 3 sama dengan 11. Dari hasil-hasil tersebut ada 2, negatif 9, negatif 10, dan 11 terdapat nilai negatif, maka dipilih negatif terbesar. Jadi dari negatif ini negatif 10 sama negatif 9 ya. Nah, diambil yang mempunyai angka terbesar. Di sini 9 dan 10, maka yang terbesar adalah 10. Maka yang diambil adalah negatif 10, yaitu pada pengiriman Y ke C. Z ke C. Jadi di sini ada masalah. Kita selesaikan seperti pada slide-slide sebelumnya. Setelah dipilih perhitungan biaya yang menghasilkan angka negatif terbesar yaitu tadi negatif 10, yaitu selanjutnya pilih sel dengan unit terkecil pada lompatan yang bernilai negatif, di mana dalam ini adalah 10. Kita lihat lagi. Nah, negatif 10 ya. Negatif 10 jalurnya yaitu sini. Sini yang hijau ini jalurnya. Sehingga sini tadi yang positif, sini bernilai negatif, sini positif, ini negatif. Makanya yang negatif ada di 10 dan 60. Kita ambil negatif dengan nilai terkecil, di sini berarti 10. Ini tadi positif, berarti sini 0. 0 tambah 10, sini 10 kurangi 10. Kemudian 20 ditambah 10 dan 60 dikurangi 10. Sehingga didapatkan hasil seperti berikut ini. Tambahkan unit terkecil tersebut ke lompatan yang bernilai positif dan kurangkan ke lompatan yang bernilai negatif. Nah, didapat hasil seperti ini. Kemudian kita cek lagi atau kita isi lagi sel-sel kosongnya seperti pada slide sebelumnya. Di sini ada XB, kemudian jalurnya melewati XA, setelah itu lompat ke ZA, setelah itu ke ZC, ke YC, YB, dan kembali lagi ke XB dengan evaluasi hasilnya yaitu 5 dikurangi 8 ditambah 3 dikurangi 10 ditambah 12 dikurangi 10 sama dengan negatif 8. Setelah itu di titik XC, di situ berarti memiliki jalur XA ke ZA ke ZC dan kembali lagi ke XC dengan hasilnya 6 dikurangi 8 ditambah 3 dikurangi 10, hasilnya negatif 9. Kemudian titik YA, YA memiliki jalur ZA, kemudian ZC, YC, kembali lagi ke YA. Nah, berarti 15 dikurangi 3 ditambah 10 dikurangi 12, hasilnya 10. Setelah itu yang terakhir ada di ZB. ZB berarti memiliki jalur ZC, kemudian ZC, YB, kembali lagi ke ZB dengan hasilnya yaitu 9 dikurangi 10 ditambah 12 dikurangi 10 sama dengan 1. Nah, di sini hasilnya masih ada yang bernilai negatif. Jadi, perhitungan di sini nanti harus sampai yang ini positif semua. Kalau masih ada negatif, maka
perhitungan dimulai lagi seperti ini. Jadi dihitung lagi sel-sel kosongnya. Di sini masih ada yang negatif, yaitu negatif 8 sama negatif 9. Dari sini kita ambil negatif dengan nilai terbesar. Ada 8 dan angka 9. Maka yang kita ambil adalah negatif 9, yaitu pada pengiriman dari X ke C. Langkahnya yaitu kita lihat jalur dari XC di sini. Jalurnya yang berwarna orange, yaitu XA ini, ZA dan ZC. Nah, di sini berarti sini positif, sini negatif, positif, negatif. Berarti yang kita cari adalah yang negatif, yaitu di 120 sama 50. Kita ambil dengan nilai yang terkecil. Dari 120 dan 50, yang kecil adalah 50. Maka kita ambil yang 50. Ini nanti bernilai positif, kita tambahkan. Ya, tambahkan unit terkecil tersebut kalau matanya bernilai positif, ini ditambahkan di sini. Kemudian kurangkan yang bernilai negatif, ini dikurangkan. Nah, begitu. Dari sini kita mempunyai nilai 50. Nah, 50. Nah, dari situ kita punya gambar seperti ini. Isi tabelnya seperti ini. XA ini yang terisi berubah jadi ini. Nah, langkahnya apa? Kita cari lagi titik kosongnya, karena tadi masih ada yang bernilai negatif. Sama di titik XB, jalurnya ada di XC, kemudian YC ke YB, kembali lagi ke XB. Dan hasil nilainya yaitu XB sama dengan 5 dikurangi 6 ditambah 12 dikurangi 10 sama dengan 1. Setelah itu di titik YA. YA ini jalurnya yaitu YC ke XC ke XA, kembali lagi ke YA. Dengan hasil jalurnya itu adalah 15 dikurangi 12 ditambah 6 dikurangi 8 sama dengan 1. Setelah itu di titik ZB. Di ZB sini melewati ZA, kemudian ke XA, setelah itu XC, ke YC, kemudian ke YB, kembali lagi ke ZB. Dengan hasilnya yaitu 9 dikurangi 3 ditambah 8 dikurangi 6 ditambah 12 dikurangi 10 sama dengan 10. Nah, titik selanjutnya ada di ZC, melewati jalur ZA, kemudian XA ke XC, kembali lagi ke ZC. Nah, ini berarti di titik 10 kurangi 3 ditambah 8 dikurangi 6 sama dengan 9. Nah, dari hasil-hasil ini kita tidak mempunyai lagi nilai yang bernilai angka yang bernilai negatif. Ada 1, 10, dan 9. Nah, karena tidak terdapat nilai negatif pada evaluasi sel kosong, maka dapat dikatakan tabel ini sudah optimal. Jadi angka-angka di sini 70, di XA 70, XC 50, YA 15, di XA 70, XC 50, YB 70, YC 10, kemudian ZA 80. Jadi tabel ini tadi sudah optimal. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah menghitung total biaya menggunakan metode stepping stone. Jadi tabel yang kita ambil adalah tabel yang terakhir tadi, yang hasil dari operasi dari sel kosongnya sudah bernilai positif semua. Di sini didapatkan XA 70 kali 8, XC 50 kali 6, YB 70 kali 10, YC 10 kali 12, ZA 80 kali 3. Sehingga total biayanya adalah 560 tambah 300 ditambah 700 ditambah 120 ditambah 240, yaitu 1920. Jadi dengan menggunakan metode stepping stone didapatkan hasil yaitu 1920. Nah, kita bisa simpulkan bahwa total biaya transportasi minimum yang dihasilkan dengan menggunakan stepping stone tadi adalah 1920. Ini lebih minim, lebih sedikit dari yang hanya menggunakan metode NWC yang yaitu sebesar 2690. Jadi dengan menggunakan transportasi stepping stone, maka biaya transportasi yang dikeluarkan itu lebih minimum. Nah,
Ini tadi penjelasan mengenai metode stepping stone. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.